Sobat Human Citizen, selamat datang di Podcast Salty, sebuah ruang bincang santai namun bermakna tempat kita membahas ilmu, pengalaman, serta tantangan di bidang sosial ekonomi perikanan yang semakin relevan di tengah keberlanjutan laut dan pesisir. Nah, episode kali ini spesial sekali karena kita akan membahas keprofesian sosial ekonomi perikanan antara teori, konservasi, dan pemberdayaan. Tema ini penting sekali karena seringkali ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah terasa teoritis, padahal di lapangan, khususnya dalam program konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, ilmu tersebut menjadi kunci utama. Untuk mengupas lebih dalam, kita kedatangan seorang narasumber yang tidak asing lagi, yaitu alumni kita yang saat ini bekerja di Yayasan Romang Serbes Indonesia yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Halo Kak, mungkin boleh nih Kak diperkenalkan diri sekaligus sapa-sapa Sobat Human Citizen? Halo Sobat Human Citizen, perkenalkan saya Hidratul Aswad, salah satu alumni Sosial Ekonomi Perikanan UNHAS angkatan 2020. Kita akan ngobrol banyak seputar bagaimana perjalanan keprofesian di bidang sosial ekonomi perikanan ini. Bagaimana teori yang kita pelajari bisa menjawab kebutuhan masyarakat, hingga tantangan dalam mengintegrasikan aspek konservasi dan pemberdayaan. Nah, langsung saja, mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana perjalanan awal Kakak bisa sampai terjun di dunia konservasi dan pemberdayaan masyarakat? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Cika ya. Iya. Baik, kalau awal mula terjun di dunia konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, saya rasa itu pada saat jadi mahasiswa kayaknya sudah tidak asing lagi ya tentang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir, terutama di beberapa matkul kayaknya itu sering disinggung tentang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya, yang lebih ke actionnya, untuk terjun ke dunia konservasi kayaknya pada saat saya bekerja di Yayasan Romang Serbes Indonesia saat ini. Wah, menarik sekali ya Kak. Nah, kalau kita bicara tentang sosial ekonomi perikanan, sering muncul anggapan bahwa ilmunya itu teoritis sekali ya. Padahal justru di lapangan teori seperti analisis kelembagaan, ekonomi sumber daya, atau bahkan partisipasi masyarakat itu yang menjadi bekal utama. Nah, menurut Kakak sejauh mana teori yang dipelajari di kampus bisa terpakai dalam praktik sehari-hari di tempat kerja Kakak sekarang? Kalau dikatakan sejauh mana, menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing ya Kak. Bagaimana anggapan ini biasanya muncul karena mereka belum melihat pengaplikasiannya di lapangan. Belum lagi teori ini belum dikonseptualisasikan dengan apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Teori yang seperti Kak Cika tadi katakan, kelembagaan, ekonomi sumber daya manusianya itu hampir semua terrealisasikan di dunia luar saat ini, atau bahkan bisa saya katakan semuanya terrealisasikan karena pada saat di tempat saya sekarang bekerja ini, itu semua berguna, dari kelembagaannya, ekonomi sumber dayanya, karena teori-teori seperti ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Itu menurutku ini hal dasar yang harus kita ketahui untuk terjun ke dunia yang lebih luas lagi. Contohnya, di tempat saya bekerja saat itu, di sana kami fokus ke konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kami mendampingi dua pulau yang berbeda, tapi dalam satu desa yang sama, itu Desa Mati Rodolangan. Nah, profesi dari kedua pulau tersebut itu ada rata-rata atau bahkan semua penduduk di kedua pulau ini adalah nelayan. Nah, kami berangkat dari ilmu yang saya dapatkan pada saat menjadi mahasiswa, kami bentuk kelompok masyarakat di kedua pulau tersebut. Jadi teori kelembagaannya berarti sudah jalan, ya kan? Dimana harapannya kami ini dengan membentuk kelompok masyarakat di kedua pulau tersebut, harapan kami agar penduduk
di sana dapat membawa perubahan untuk ekonomi, mindset dan lain-lain untuk tempat mereka tinggal. Untuk menjawab pertanyaannya Kakak Cika, mungkin kita perlu refleksi ke belakang dulu mengenai apa sih itu konservasi, kenapa konservasi penting banget gitu. Jadi dalam konteks kelautan perikanan, konservasi memiliki artian melindungi ekosistem laut dan sumber daya perikanan yang ada seperti ikan, mangrove, karang dan padang lamun dari ancaman-ancaman yang diakibatkan oleh oknum atau manusia yang tidak bertanggung jawab. Berbicara tentang keterkaitan konservasi dan sumber daya masyarakat atau pemberdayaan masyarakat pesisir, kedua konteks ini tidak dapat kita pisahkan secara ketika kita pisahkan antara konservasi dan masyarakat, ini kedua hal yang sejalan. Seperti yang saya katakan tadi, kedua hal ini tidak dapat dipisah karena masyarakat adalah fondasi utama atau bagian dari konservasi yang sangat penting. Seperti yang kita YRC lakukan saat ini, kita mendampingi 2 pulau dan kami telah membentuk 2 kelompok yang telah saya katakan tadi di awal. Kami membentuk 2 kelompok, namanya itu kelompok masyarakat pengawas dan kelompok wisata bahari. Saya jelaskan sedikit. Ini apa sih Pokmaswas dan Pokwisri yang aku katakan tadi? Ini Pokmaswas adalah kelompok masyarakat pengawas, sedangkan Pokwisri adalah kelompok wisata bahari, yang dimana tugas Pokmaswas ini mengawasi daerah konservasi dari ancaman yang diakibatkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adanya kapal cantrang yang melintas di daerah perairan yang harusnya kita lindungi. Yang kedua itu Pokwisri. Kami membentuk Pokwisri itu dengan tujuan agar di sana ada yang namanya Pulau Cangke ya Kakak. Di tempat dampingan kami ini ada namanya Pulau Cangke. Nah, Pulau Cangke ini adalah pulau yang tidak berpenghuni. Berpenghuni pun sekitar 4-5 tahun yang lalu. Berpenghuni terakhir ada penghuninya. Nah, kita datang ke sana dengan tujuan bagaimana caranya kita menghidupkan pulau ini kembali dengan memberdayakan masyarakat yang dekat dari pulau tersebut. Makanya kami membentuk Pokwisri dengan harapan ini pulau bisa berkembang lagi menjadi tempat wisata konservasi yang dikelola oleh masyarakat setempat. Wah, betul sekali ya Kak. Jadi konservasi itu bukan bicara tentang biota dan lautnya, tapi juga berbicara tentang keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Kalau boleh tahu dari pengalaman Kakak, apa tantangan terbesar ketika bekerja di lapangan, khususnya dalam mendampingi masyarakat pesisir? Berbicara mengenai tantangan terbesar selama di lapangan itu kayaknya lebih ke memahami karakter orang-orang yang ada di sana. Terlebih lagi di sana itu pendidikannya kurang memadai ya, begitu. Terus rendahnya perhatian dari pemerintah itu juga merupakan tantangan berat bagi kami ketika kami berada di sana. Itu kadang yang membuat kita sulit untuk mengajak mereka untuk berkumpul di satu tempat, membicarakan mengenai perubahan. Terus dan kita tidak bisa melihat jangka panjang ke depannya itu bagaimana. Jadi kita sulit untuk menentukan goals-nya. Tapi terlepas dari semua itu, yang paling penting sebenarnya ditanamkan di sini adalah komunikasi dan pendekatan secara emosional dan sosial kepada masyarakat setempat. Wah, berarti skill komunikasi dan pendekatan sosial juga penting ya Kak, bukan hanya ilmu perikanannya. Kalau boleh berbagi insight untuk adik-adik mahasiswa sosial ekonomi perikanan yang mungkin sedang bingung arah profesinya kemana, apa pesan Kakak terkait peluang karir di bidang konservasi dan pemberdayaan? Di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir itu bukan hanya tentang mencintai
bukan hanya tentang mencintai alam atau membantu masyarakat, tapi tentang komitmen yang kita tanamkan pada diri kita untuk jangka panjangnya seperti apa? Seperti kerja kolaboratif atau keberanian untuk mengasah kemampuan kita menghadapi tantangan sosial dan ekologis yang semakin menjadi saat ini. Menurut saya juga untuk peluang karirnya ini juga sangat luas menurut saya pribadi. Kita bisa menjadi seorang peneliti misalnya, fasilitator lapangan, bekerja di LSM, pemerintah dan instansi-instansi lainnya. Tapi peluang itu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki dua hal, yaitu integritas dan ketekunan. Jadi jika kita tertarik dalam dunia yang saat ini telah diemban, terutama konservasi dan pemberdayaan masyarakat, kita harus memantapkan niat kita. Kita tidak boleh ragu, karena dunia itu lebih butuh banyak orang yang peduli, tidak hanya orang yang pintar. Wah, keren sekali ya. Jadi ilmu yang kita pelajari di jurusan bukan hanya berhenti di kelas, tapi bisa jadi bekal untuk berkarya. Wah, obrolan hari ini kita sangat membuka wawasan ya, Kak. Dari teori yang kita pelajari di kampus, penerapan yang di lapangan, hingga bagaimana konservasi dan pemberdayaan masyarakat itu saling terkait erat. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin meminta closing statement nih dari Kakak. Apa pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa dan generasi muda sosial ekonomi perikanan agar semakin siap menghadapi dunia profesi nanti? Dunia profesi ke depannya akan menuntut kita lebih dari sebuah gelar yang kita dapatkan, tapi kita dituntut juga untuk berpikir kritis dan untuk belajar, kemauan untuk terus belajar, mengembangkan diri, potensi yang ada dalam diri kita, terutama pada generasi muda saat ini. Apapun generasinya, saya berharap kita bisa saling menjaga ekosistem yang kita punya saat ini, terutama pada konservasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil untuk sesuatu hasil yang lebih besar ke depannya. Terima kasih banyak Kak atas pesan yang sangat inspiratif. Semoga bisa jadi motivasi bagi Sobat Hima Citizen bahwa profesi kita tidak hanya soal ilmu, tapi juga kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Terima kasih banyak Kak atas cerita yang sangat inspiratif. Semoga bisa jadi motivasi bagi Sobat Hima Citizen bahwa profesi kita tidak hanya soal ilmu, tetapi juga kontribusi nyata dan lingkungan sekitar. Terima kasih Kak sudah hadir pada podcast kali ini. Baik Sobat Hima Citizen, kita sudah berada di penghujung podcast Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Saya Cika Dika Priska Putri selaku host pada podcast kali ini. Sampai jumpa. Salah. Jadi saya tidak bisa memotivasi. Gitu nah. Lupa ini. Woi, bagaimana sih cara aku membahasakan itu, coy?